مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ila angqala faslun, bermula sekurang-kurang haid itu sehari semalam dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam dan ghalibnya 6 hari ataupun 7 hari dan sekurang-kurang suci antara 2 haid itu pun 15 dan tiada hingga bagi sebanyak-banyaknya. Bicara mengenai darah kotoran yang ada pada urinnya, maka pada saat datang darah kotoran, urinnya digerosahkan yang berkaitan dengan darah tersebut. Sebenarnya bukan gerosah, tapi ini salah satu daripada bahagian bagi urinnya, ringan dan memberatkan. Masalah sembahyang hanafi qada bila datang darah kotoran. Puasa wajib qada. Urinnya keluar darah kotoran sampai 15 hurau karena sebanyak-banyak haid bisa 15 hari. Maka dalam bulan puasa tak payah qada puasa dengan 15 hurau. Menyatakan dari segi yang lain keringanan bak sembahyang hana payah qada. Cuman pakan hana dia qada sembahyang urin yang dalam keadaan haid karena hana dia sembahyang karena diperintahkan qada gantau yang berat. Yang kahangkeun urin yang kepada. Mandu irobah dong jadi urang mandu. Karena diperintahkan untuk qada sembahyang makanya karena atra mula-ulang ke pura sampai limanggal memang diperintahkan qada memberatkan bagi orang yang ataupun bagi kaum hawa. Maka jihan diperintahkan. Puasa itu 3 kata kedi menjadi 6 minggu berhalangan maka wajib berganto 7 huruf. Secara manusiawi hanya memberatkan bagi orang yang cuman versi orang yang anak qada apa? Anak qada kadang-kadang rencana kata, tapi ada waktu kau bayar dia. Ada waktu enggak dia. Jadi sebenarnya untuk menggantikan ibadah yang tertinggal bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga sama. Kita bisa menyalahkan mungkin kenapa perempuan itu cuma 15 hari nggak sanggup dia untuk menggantikan puasanya yang 3 ataupun 7 hari tidak sanggup menggantikan dalam setahun sehingga harus kita bayar fidyahnya takhir qada puasa. Padahal kalau kita perhatikan kita sendiri juga sama yang tidak diberikan jalan oleh Allah untuk kita tinggalkan salat ataupun puasa. Tidak ada alasan. Tapi ada juga di antara kita yang puasanya bolong. Ada juga yang salat kita tinggal. Banyak lagi. Bukan sehari 2 hari, malah bertahun-tahun. Maka ketika kita sudah ketinggalan salat, puasa, kewajiban menggantikan. Tapi tidak juga tergantikan. Maka kalau kita banding-bandingkan antara kaum Hawa dan Adam, sama sebenarnya. Sama sebenarnya. Dari segi kewajiban yang terikat dengan syariat dan beban apabila kita tinggalkan juga sama. Tetap harus kita qada dan gantikan. Dan tidak akan terlepas kita sebelum kita gantikan. Jadi malam ini kita masuki dalam
pembicaraan darah kotor ataupun haid, yang keluar daripada faradnya kemaluannya perempuan min aqsar rahmi, daripada yang paling ujung rahim. Tempat keluar darah itu daripada rahim yang paling ujung sampai keluar melalui kemaluannya perempuan. Maka sekurang-kurang keluar darahnya perempuan itu sehari semalam. Sehari semalam itu yang paling sedikit. Memang tidak keluar tiap saat, tentu ada waktu-waktu keluar. Cuma kalau setiap saat keluar yang bisa-bisa pingsan itu perempuan. Ini enggak seperti itu. Kadang-kadang sehari semalam memang masih dalam jangkauan adapun dalam masa haid. Itu sekurang-kurangnya. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Kalau seandainya paling banyak perempuan keluar darah haid yaitu sebanyak 15 hari. Itu pun enggak sebentar-sebentar. Mungkin sehari sedikit. Nah. Dan ghalibnya 6 hari ataupun 7 hari. Kebanyakan perempuan datang haid yaitu 6 hari ataupun 7 hari. Ini diperhatikan. Tolong diperhatikan mengenai tentang ini karena ada kaitannya juga dengan perempuan, dengan laki-laki. Maksudnya apa? Jangan kita salah menilai ataupun memberikan hukum kepada perempuan yang lagi dalam keadaan beranak. Nah, nanti dikhawatirkan salah dalam memberikan hukum ataupun salah dalam pembicaraan hukum mengefek kepada berdosa ataupun perempuannya tidak lagi dalam keadaan sehat. Karena ini dengan datangnya haid salah satu daripada kesehatan, bukan ini salah satu daripada penyakit. Ini sehat. Kalau perempuan ada haid berarti sehat. Ada juga perempuan yang tidak mengalami haid seumur hidupnya, seperti yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tidak mengalami haid. Yang biasa 6 ataupun 7 hari, yang paling kurang sehari semalam, yang paling banyak 15 hari, 15 malam. Dan sekurang-kurang suci antara 2 haid itu pun 15 hari. Ya, kalau memang perempuan ini kalau hitungan dalam sebulan ya, walaupun pada hakikatnya beda-beda perempuan datangnya darah kotoran itu. Ada yang sebulan 2 kali juga. Makanya nggak bisa kita pastikan antara sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak suci. Sekurang-kurang suci dan sebanyak-banyak haid itu. Itu kalau seandainya dalam sebulan perempuan sekali haid dan sekali suci. Maka kalau seandainya sebulan 15 hari berarti sucinya paling kurang itu 15 hari. Sebelum datangnya kedua kali berarti itu masih dalam keadaan suci. Nah, ini tidak salah pemahaman nanti. Ya, cuma kebiasaannya 7 ataupun 6 hari. Maka sekurang-kurang suci antara 2 kali haid. Pertama, kemudian suci. Nah, suci itu adalah paling kurang 15 hari. Cuma secara logikanya, kalau dalam sebulan sekali haid sekali suci, berarti kalau haidnya 6 hari, berapa sucinya? Ini itu berapa sucinya? 24. Kalau 7 hari? 23. Kalau 15 hari? 15 hari. Kan Nabi lancar ya, Masya Allah. Nah, berarti hati dulu ya. Ya, paham ya? Dan tiada hingga bagi sebanyak-banyaknya. Dari sini kita pahami. Kalau sebanyak-banyaknya suci itu tidak ada batas. Semua ketentuan-ketentuan ini adalah hasil daripada istiqra. Istiqra siapa? Pemeriksaan siapa? Pemeriksaan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berani demi hukum datang kepada ibu-ibu di Arab waktu itu. Bertanya, Bu, berapa haid, berapa suci? Berapa haid, berapa suci? Kamu berapa haid, berapa suci?
Setelah sekian banyak ditanya, disimpulkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, berarti sekurang-kurangnya haid sehari semalam sebanyak-banyaknya 15, biasanya 7 ataupun 6 hari. Kemudian sekurang-kurang suci 15 hari dan tidak ada hingga bagi sebanyak-banyaknya suci. Paham? Paham nggak? Apa nggak? Ya. Jadi jangan salah persepsi lagi dalam hal itu. Karena kadang kata perempuan, ya berapa hari haid? 6 ataupun 7 hari. Berarti sucinya ini udah haid lagi. Padahal dia nggak mau didekatin mungkin ya. Nah, ingin membohongi. Nah, kita bisa memeriksa. Artinya punya jalan untuk periksa. Bermula di luar ada tanda 13 tiada hingga bagi sebanyak-banyak, karena terkadang setengah perempuan kemudian daripada 2 bulan sekali haid dan setengah ada 3 bulan sekali. Seperti demikianlah masing-masing tabiat. Ya, seperti kita katakan tadi, tidak mesti setiap perempuan dalam sebulan itu sekali haid sekali suci. Kadang 2 bulan datang sekali haid, ada juga setengah perempuan yang lain 3 bulan baru datang sekali haid. Makanya tidak ada ketentuan bagi sebanyak-banyaknya haid apa suci. Ya, bisa karena sekali 7 hari enggak pernah haid lagi sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai 3 bulan. Kadang-kadang terpikirnya oh ini sudah jadi. Artinya sudah ada dalam rahim mungkin ada kandungan. Nah, biasa pahamnya seperti itu. Padahal bukan, memang perempuan ada yang tidak keluar haid selama 3 bulan. Bermula haram pada orang haid dan janabah itu sembahyang. Yang pertama, haram bagi perempuan dalam keadaan haid, juga bagi laki-laki yang berjunub ataupun janabah melakukan sembahyang. Kalau dilakukan sah apa tidak? Tidak. Masalah haram hukum melakukan salat. Masalah sah lain. Karena tidak sah, karena tidak suci daripada janabah. Hukum melakukan adalah haram. Maka 2 yang paling besar negatifnya bagi orang yang melaksanakan salat dalam keadaan haid ataupun janabah, maka dia dapat 2 dosa. Yang pertama dosa melakukan salat, yang kedua tidak sah salat. Seolah-olah dia bermain dengan sembahyang. Yang pertama. Yang kedua tawaf Baitullah. Ini yang sangat fatal. Kadang-kadang sekarang bikin paket. Pelaksana umrah dari travel bikin paket 9 hari. Bikin paket 10 hari. Begitu datang ke sana langsung dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah 3 hari di Madinah dalam keadaan suci. Begitu pulang ke Mekah dalam keadaan dia haid. Biasa haid 15 hari. Masya Allah. Ini yang paling parah. Fatal. Setelah dia niat nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, dalam perjalanan datang haid. Sedangkan tinggal masanya sesuai dengan paket berarti cuma 4 hari ataupun 5 hari. Hari kelima belum bisa dia melaksanakan tawaf karena dia dalam keadaan haid. Walaupun dia sudah pakai ihram, walaupun dia sudah dalam keadaan menjaga yang diharamkan dalam ihram, tapi untuk tawaf nggak bisa. Kalau nggak bisa tawaf berarti tidak sahlah umrah. Karena paket umrah niat, tawaf, sa'i, cukur, potong rambut. Itu syarat kewajiban dalam umrah. Hari kelima mau berangkat, dia belum melaksanakan umrahnya sekalipun. Karena tidak bisa tawaf. Dia pulang ke kampung, naik pesawat, pulang ke kampung, dia bawa dalam keadaan ihram. Maka tetap dia tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan dalam umrah. Nah, kenang murah. Memang hanya dilaksanakan, tidak dia kerjakan yang diharamkan dalam umrah, berarti tidak ada masalah dam.
Cuma kalau sampai di kampung juga dia pakai bau-bauan misalkan. Ini salah satu apa namanya? Apa dalam bahasa Arab itu berarti menyamat-nyamat, ya. Menyamat-nyamat artinya bersenang-senang dengan bau-bauan. Maka ini diharamkan. Sebelum dia balik ke Mekah dan melaksanakan tawaf dan menyelesaikan umrah, dia apabila melakukan pelanggaran ihram dalam keadaan berdosa. Tapi punya gua payah jalan mereka. Jalan. Harus berangkat kedua kali dan melaksanakan tawaf ketika sudah suci, adanya sudah tidak berhalangan lagi, melaksanakan tawaf, sa'i, cukur, kemudian balik lagi ke pesawat di sini. Yang mesti hana li anggaran penjara ada belah. Masalah nggak ada anggaran untuk balik mungkin itu nomor 2. Tapi masalahnya ihramnya dia nggak bisa dibatalkan. Karena dia nggak bisa membatalkan ihram di kampung, maka dia dikhawatirkan selalu dalam pelanggaran umrah. Adapun pelanggaran niat umrah. Nah, satu-satu jalan harus balik. Nggak ada biaya. Ya betul. Ni tayu bagau punya mereka. Anjir. Ya, bahkan lebih orang ihram. Karena ikatan niat itu kepada pribadi yang niat, bukan kepada orang lain. Kalau seandainya selain daripada tawaf, kalau untuk umrah, selain daripada tawaf mungkin bisa diganti dam, tawaf saja. Ya. Kita bercukur ada pun tidak bercukur, mungkin nanti bisa digantikan dengan dam. Tapi kalau memang kita masih sehat, cuma kita bukan berada di Mekah, itu tetap dalam keadaan kita melanggar. Jadi betul tu punya kartu kampung kami enggak dia betul kan? Ya. Ini di penjara. Dia meninggal dalam keadaan ihram. Berarti berdosa. Kalau meninggal dalam ihram nggak berdosa. Berarti dia meninggal dalam keadaan ahli ihram. Dalam keadaan ihram. Cuma orang yang dalam keadaan ihram yang mengkhawatirkan berbuat ataupun mengerjakan pelanggaran. Ini yang kita khawatirkan. Kalau memang dia tidak melakukan ataupun mengerjakan pelanggaran ihram, tidak ada masalah. Nggak ada yang berdosa. Kalau meninggal pun dia dalam keadaan ditulis adalah orang yang ihram, walaupun dia berada di kampung, berada di Indonesia. Tapi tidak mungkin dia selamat daripada pelanggaran ihram. Karena hari-harinya dia nggak bisa menahan dirinya daripada pakai bau-bauan. Ya? Maka pakai bauan itu salah satu daripada pelanggaran umrah. Makanya kalau pelaksana umrah tidak jeli dan tidak mengerti, bisa-bisa ada sebahagian jamaah yang dibawa pulangnya dalam keadaan ihram dengan sebab datangnya kotoran ataupun halangan dia di Mekah. Ya. Umrah dengan haji itu beda. Beda. Yang penting gahnya wate tawah mandap. Kalau seandainya jamaah haji ketika hari ke-9 dibawa dari Mekah ke Arafah, dia dalam keadaan berhalangan, nggak ada masalah. Dan yang kedua, kalau haji masanya lebih lama, sampai 40 hari kita berada di Mekah. Hari ini tanggal ke-9, masih ada waktu kita 20 ataupun 25 hari lagi menunggu kita masa di Mekah. Untuk tawafnya. Karena tawafnya juga tidak dianjurkan langsung. Apabila kita sudah wukuf di Arafah, kemudian kita sudah pulang melemparkan jamarah pada malam ke-10 daripada Zulhijjah, kemudian bersyukur, berarti kita sudah dianggap tahlul yang pertama. Memang kita tidak lagi terikat dengan pakaian ihram. Tidak terikat lagi dengan pakaian ihram. Setelah kita cukur dan setelah kita lempar jamarah, berarti kita sudah dianggap tahlul pertama. Melaksanakan 2 dari 3, kita tahlul pertama. Kita buka pakaian ihram, pakai pakaian biasa. Cuma kewajiban kita adalah melaksanakan tawaf. Satu lagi, tawaf, sa'i, berarti sudah dianggap kita tahlul yang kedua. Maka bagi perempuan yang dalam keadaan berhalangan kalau pada musim haji ataupun masalah haji,
itu tidak mengkhawatirkan. Ini yang khawatirkan kan umrah, karena waktu umrah itu singkat. Cuma 10 hari paket, 2 hari dalam perjalanan. Di sana 8 hari, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Karena 5 hari di Mekah. Udah pulang. Sedangkan datang haidnya yaitu pada saat dia berangkat ke Mekah belum melaksanakan tawaf di Baitullah. Ini mengkhawatirkan. Maka bagi pelaksana ini salah satu daripada tanggung jawab. Siapa yang bekerja di travel sebagai pembimbing, maka dia harus benar-benar jeli dalam keadaan dalam keadaan memimpin jamaah. Harus berani bertanya, siapa di antara jamaah itu di mobil ketika berangkat dari Madinah sebelum sampai di Bir Ali, tanya kepada jamaah, ini ibu-ibu, mohon maaf, ada nggak kira-kira yang sudah dekat dengan berhalangan? Kalau ada, hadap dengan saya ajari cara niatnya. Harus berani ngomong. Tanggung jawab tuh. Tanggung jawab tidak sah ataupun bahayanya orang pulang dalam keadaan dalam keadaan salah. Ada jamaah yang mengatakan, oh ya saya sudah dekat. Ya udah, berarti menghadap. Maka dalam niatnya kita taklik. Bagaimana kita taklik? Niatnya nawaitul ihrama anil umrati wa ahramtu biha wa halaltu indal haidi. Adapun inda ja'al haidi bisa dia berniat yang sudah dekat. Aku berniat umrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala, dan aku tahallul di saat datangnya haidku. Nah, itu namanya taklik. Begitu datang haid, nggak perlu niat keluar daripada umrah. Memang kita sudah keluar. Nah, itu harus dikirimkan kepada jamaah-jamaah perempuan yang sudah dekat dengan halangannya. Hanya salah satu daripada yang diharamkan dengan sebab haid adalah tawaf Baitullah. Paham kan? Ya. Jadi kalau wate katu wate bayang gitu. Dan kamu nunggu ambil ke, tapi anak pihak koda kayak gitu nak. Ya. Banyak katu wate itu ke pawino, ay bayang gitu. Ada satu gitu bayang nyai itu. Pernah tuh itu. Tiba anak pihak koda ada menurut saya itu tak. Kalau kejadian pada salat yang dalam satu waktu bisa dijamak, itu diqadha. Pertama zuhur yang sering digabungkan dengan asar dalam satu waktu. Artinya apa? Waktu jamak. Karena asar dengan zuhur bisa kita bawa asar kepada zuhur ataupun zuhur kita bawa ke asar dalam satu waktu. Kalau memang kita dalam keadaan perjalanan. Maka apabila seorang perempuan waktu asar datangnya maka nanti dia qadha zuhur. Ketika dia menggantikan salat, jangan gantikan yang asar saja, tapi dia gantikan juga yang zuhur. Kenapa? Karena zuhur dengan asar ini dianggap satu waktu. Walaupun dalam pelaksanaannya beda-beda, ada batas-batasnya. Tapi ini dianggap satu waktu dalam dalam jamak. Karena boleh asar kita bawa ke zuhur ataupun zuhur kita bawa ke asar. Begitu juga pada waktu malam. Datangnya pas Isya. Maghrib dia belum salat. Maka nanti dia menggantikan juga yaitu maghrib dan Isya. Nah, paham kan? Karena ini masih salah berbadu. Ataupun pada ketika selesainya haid. Ketika selesainya haid, pas waktu asar selesai. Duhur kan dia nggak salat, maka sunnah baginya untuk juga menggantikan salat duhur. Kenapa? Ya karena duhur dan asar masih dianggap satu waktu. Pada saat menggantikan salat dia ganti dua dalam waktu pada waktu itu habis ataupun selesai, maka dia gantikan dua, duhur dengan asar, berarti berduanya dia ganti. Adapun
ketika habisnya pada waktu isya, maka maghrib juga dia gantikan. Sunnah hukumnya bagi perempuan. Oh, kalau seandainya dia tidak menggantikan, apakah berdosakah dia? Tidak. Tidak, memang karena bukan pada waktu wajib sholat. Tidak, cuma sunnah dia menggantikan juga salat yang dalam satu waktu, yaitu waktu jamak. Nah, ini penting sebenarnya pertanyaan tadi, ya. Seperti yang ditanya oleh Rompon, itu memang perkara yang penting. Kalau seandainya istri kita tidak mau, misalkan melaksanakan qada 2 salat itu, ya, tolong kita arahkan. Memang bukan wajib, tapi ini sunnah, ya, dan lebih besar pahalanya bila kita ikuti perbuatan sunnah. Nah, kita anjurkan kepada istri kita masing-masing. Kembali kepada masalah tadi. Dan menyentuh mushaf. Ya. Tawaf Baitullah haram, menyentuh mushaf haram. Ini mushaf umpamanya. Ya. Menyentuh mushaf artinya barisan ataupun kalimat yang ada dalam kertas itu namanya mushaf ataupun ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun bukan di Al-Qur'an. Karena yang kita bayangkan kalau yang dikatakan Al-Qur'an memang harus Al-Qur'an yang kita pegang. Bukan itu maksudnya. Kalimat-kalimat Al-Qur'an dalam satu ayat ditulis misalnya pada selembaran kertas, kita pegang tulisannya, ini namanya memegang mushaf. Hukumnya apa? Bagi yang berjunub ataupun perempuan yang haid ada hukumnya haram. Paham? Kemudian mengangkat dia, artinya mengangkat sesuatu yang tertulis ayat-ayat Al-Quran, apalagi mengangkat Al-Quran. Cuma sekarang kan Al-Quran ada di HP, mengangkat HP bagaimana? HP kalau memang ada aplikasi Al-Quran yang tidak dibuka, silakan bawa. Kalau ada aplikasi Al-Quran yang lagi dibuka, kita berangkat dalam keadaan berjunub, bawa HP dalam keadaan terbuka Al-Quran, hukumnya apa? Haram, sama seperti kita mengangkat Al-Quran. Dan berhenti di dalam masjid. Bagi yang haid ataupun berjanabah tidak boleh berhenti. Berjalan boleh. Melewati pintu satu ke kedua boleh, asal jangan berhenti. Kalau berhenti dianggap kita maksu menetap, walaupun hanya 2 menit. Mengambil barang tidak boleh, karena itu dianggap maksu menetap dalam masjid. Cuma kalau lewat dari pintu sini ke pintu sana, dari kiri ke kanan, itu tidak ada masalah. Nah, yang nggak boleh berhenti di dalam masjid. Dan membaca Al-Quran dengan kasar membaca dia. Ini jangan salah paham. Bagaimana yang dimaksudkan tidak dibolehkan, haram terhadap yang haid ataupun yang berjunub membaca Al-Quran dengan kasar Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada juga ayat dan surah yang dijadikan sebagai zikir. Kalau ada ayat yang dijadikan sebagai zikir ataupun surah Al-Quran yang dijadikan oleh ulama kepada zikir, maka kita kasar zikir, bukan kita kasar Al-Quran, nggak ada masalah. Ada surah dan ayat yang tidak dijadikan sebagai zikir. Surah Yasin, surah Ikhlas, Ma'uzaten, ini adalah surah-surah yang dijadikan sebagai zikir. Maka dalam keadaan berjunub kita baca dengan kita kasar, bukan baca Al-Quran tapi membaca zikir, itu boleh. Cuma surah Kahfi itu tidak dijadikan sebagai zikir, maka tidak bisa dan tidak ada jalan untuk kita kasar membaca zikir. Baca Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan surah yang dijadikan sebagai zikir. Bagaimana kita mau kasar zikir?
Artinya yang sudah dijadikan sebagai zikir, maka ada jalan kita baca seperti surah Yasin, Ikhlas, Mauzaten, Al-Waqiah yang sudah dijadikan sebagai zikir, kita niat membaca zikir, bukan kita niat membaca Quran itu. Maka tiada mengapa mengucap alhamdulillah dari kala bersih. Itu nggak ada masalah, karena alhamdulillah walaupun ada dalam Quran, tapi juga itu bahagian daripada zikir ketika orang bersin, makanya boleh. Alhamdulillah, barakallah. Jadi yarhamkumullah. Jadi kalau udah ada yang dengar sampai jawab. Dan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang Quran enggak? Ada enggak dalam Quran? Nah, dari ya bilang Quran inna lillahi apa? Sebenarnya pun inna musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah boleh ketika mendengar ada yang meninggal membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sedangkan kita dalam keadaan berjanabah ataupun perempuan dalam keadaan haid? Boleh, karena itu bisa kita kasat sebagai zikir. Dan haram pada perempuan yang haid puasa dan lalu di dalam masjid jika takut akan berlumur darahnya. Perempuan dalam keadaan haid tidak dibolehkan dan haram berpuasa. Apabila dia berpuasa berarti melakukan dua yang haram. Perbuatan berpuasa haram, kemudian dalam keadaan berhalangan dia berpuasa pun ikut berdosa. Dan lalu dalam masjid enggak boleh. Lalu saja tidak boleh bagi perempuan di dalam masjid. Kalau laki-laki tadi orang berjanabah misalkan, lalu hanya sekadar lalu tidak menetap tidak enggak apa-apa. Cuma kalau perempuan dalam keadaan haid lalu saja dan bolehkan karena mengkhawatirkan dengan lalu dalam masjid takut keluar ataupun berlumur darahnya di dalam masjid. Cuma kan sekarang sudah zamannya canggih, udah ada ini, udah ada itu untuk antisipasinya. Boleh apa enggak? Kalau sudah ada paket antisipasinya silakan lewat saja, jangan sampai jatuh darah dalam masjid. Haram atas suaminya bersentuh kulit pada barang antara pusatnya dan lututnya. Kemudian bagi perempuan dalam keadaan haid, suami itu harus menjauh dan harus menjaga dirinya, jangan sampai kalau bisa jangan tidur dengan perempuan. Mengkhawatirkan takut bersenda gurau ataupun menyentuh di antara pusat dan lutut membahayakan. Maka jima di dalam haid itu setengah daripada dosa besar. Walaupun memang yang dilarang bukan bersentuh, dikhawatirkan terjadi jima. Ini yang masalahnya. Itu. Pokoknya memang hanya membawakan kepada terjadi berjima. Yang khawatirnya karena bersentuh, meletakkan kaki dan segala macam, itu kan mukadimah. Itu bahagian daripada mukadimah. Kalau sudah menjalani mukadimah, takutnya isi mukadimah pun akan terlaksanakan. Yang kita khawatirkan itu, yang namanya kita manusia, apalagi sudah berakhir hidup, makanya menjauhkan diri dengan perempuan, baik kita tidak tidur agar menjauh tidur, itu bukan artinya menghina ataupun merendahkan perempuan. Ini memang mengkhawatirkan daripada terjadi dosa besar. Makanya lebih baik kita mundur. Ya udah, saya mundur aja. Abi betul Abi. Ya. Jadi urina belum melahirkan. Ya. Kayak belum puasa. Jadi hana puasa kan wajib qada. Ya. Kena fidyah. Kalau berarti bukan karena nifas ya? Bukan karena nifas, cuma tidak berpuasa karena ada kekhawatiran. Khawatir tidak ada susu, ataupun khawatirnya kepada anak. Nah, itu ada pentafsilan, ada beda-beda. Kalau memang dikhawatirkan untuk dirinya, karena takut dia tidak punya susu untuk anak dengan sebab berpuasa,
maka tidak wajib memberikan fidyah. Tapi karena takut kepada anak, kalau takut kepada anak, maka wajib memberikan fidyah. Wajib kita keluarkan fidyah. Ukuran fidyah ini Fidyahnya tetap 1 mod 1 hari. 1 mon berarti 1 mod yang 6 on, 8 on. setengah hari. 6 on. 6 on. Setengah hari. Berarti sedikit. Sedikit kurang. Dan wajib atasnya mengkata puasanya yang tinggal selama dalam haid. Perempuan selama tinggal puasa dengan sebab haid maka wajib menggantikan puasa. Dan tiada wajib dikata sembahyangnya. Kalau sembahyang tidak wajib karena kalau kata sembahyang itu memberatkan maka tidak diwajibkan untuk menggantikan. Dan haram talak akan dia pada ketika dalam haid. Tetapi jatuh 2 talaknya itu. Jadi bagi laki-laki ketika perempuan dalam keadaan haid, walaupun memang sudah saatnya dikeluarkan kalimat talak, tahan dulu. Karena talak perempuan dalam keadaan haid dinamakan bid'ah. Bid'ah itu apa? Berarti haram. Hukumnya haram. Walaupun haram, saya tetap mengucapkan. Boleh. Jatuh enggak? Jatuh. Ada yang berani dalam keadaan haid menjatuhkan talak kepada perempuan, berarti tetap jatuh. Artinya berjalan, talaknya itu berjalan. Dan apabila putuslah darahnya, maka haruslah baginya puasa sebelum mandi. Seandainya sebelum subuh, adapun sebelum imsak sudah habis darahnya, tapi belum mandi, langsung dia berniat puasa. Aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan lillahi ta'ala karena Allah. Maka boleh walaupun dia belum mandi. Makanya kalau seandainya ada orang yang malamnya berjanabah, berjunub, kemudian tidur, tahu-tahunya bangunnya sore besok mau buka puasa, sah nggak puasanya? Sah. Cuma nggak ada sembahyang. Bukan salah satu syarat batal puasa dengan tidak sembahyang. Cuma berdosa lah dia gara-gara dia tidak salat. Cuma kalau kita lihat dari lewatnya salatnya karena tidur, berarti salah satu keozoran. Dia gantikan salat subuh, dia gantikan salat zuhur, dan dia gantikan salat asar, tetap puasanya sah. Ya, paham kan? Maka haruslah baginya puasa sebelum mandi. Ya, sebelum mandi boleh puasa apabila sudah selesai, dan haram pada orang yang nifas itu barang yang haram pada orang haid. Jadi kedudukannya haid, nifas, wiladah ini semuanya adalah janabah. Janabah berarti sama hukumnya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh masuk dalam masjid, tidak boleh menetap dalam masjid, tidak boleh berpuasa, dan tidak boleh sholat. Tapi orang yang nifas juga seperti demikian. Orang yang wiladah pun seperti demikian. Orang laki-laki yang berjunub juga sama seperti demikian. Nah, paham? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Ya. Program bulan ini PGO guru minum yang berhalangan yang bagian koin. Iya, Gak ada boleh. Boleh gak kau ya? ini merujuk ke Sabong Kaum kena riwayat Sabong Kaum matahari rumah kami baik tinggal. Cuman cara kena gubernur cara-cara bagi kurinam ada. baik Salah satu daripada kejadian yang membenci perempuan pada saat haid itu adalah kaum Yahudi. Mereka pada zaman dahulu, orang-orang Yahudi menjauhkan istri-istrinya bila istri dalam keadaan berhalangan. Karena berhalangan istri bukan istri kita sekarang, tapi dari sebelumnya juga istri yang namanya perempuan itu sudah ditakdirkan berhalangan. Maka orang-orang Yahudi mengambil sikap dan prinsip mereka yaitu menjauhkan istrinya dalam keadaan berhalangan. Pada masa Rasulullah itu hal yang demikian dijauhkan. Tidak boleh.
Walaupun memang istri dalam keadaan berhalangan, jangan kita jauhkan mereka. Jangan sampai kita pisah raja, dan jangan sampai kita membenci perempuan dalam keadaan itu. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menggariskan, boleh tidur bersama istri dan boleh menyentuhkan, tapi jangan sekali-kali di antara pusat dan lutut. Adapun yang disebutkan fokal izar berarti antara pusat dan lutut, jangan main-main di situ. Nah, kalau di tempat lain silakan. Yang selain daripada antara pusat dan lutut itu keterangan daripada baginda Rasulullah SAW. Memang itu tadi sengaja tidak dibuka. Yang demikian dikhawatirkan, yang kalau udah kita buka, takutnya kejadiannya bukan lagi seperti itu. Cuma karena sudah ditanya, kita jawab memang secara garisnya begitu. Nah, dibolehkan sama perempuan dalam keadaan haid fokal izar selain daripada pusat dan lutut. Paham nggak? Nah berdosa tapi perumoh yang hanggu perumoh laku agama yang di saat itu selain daripada pusat dan lutut. Berdosa? Berdosa. Melayani tetap berarti. Jadi sebenarnya yang tidak dibolehkan yaitu hanya satu. Maka efek daripada satu itu yang dekat-dekat dengan situ pun juga tidak boleh. Seperti antara pusat dan lutut. Cuma ketika ini suami dalam keadaan mungkin bernafsu mendekatkan dengan perempuan. Tujuan daripada mendekatkan dengan perempuan mungkin hanya satu tujuan, artinya menghilangkan hawa nafsu. Selama keinginannya tidak kepada hal yang seperti demikian, silakan. Boleh saja. Boleh bagi seorang perempuan melayani suaminya tapi bukan dengan jin. Ada masalah? Maka kalau ingin bersih. Ya lu na yang nyawa kan? Guru me. Kadang na yang di teh. Iya betul. Jadi betul. Yang pertanyaan Kan orang yang kau mengalami siang di teh. Bagus kan? Dan kita menjawab karenanya adalah salah satu daripada hukum. Ya. Karena orang kita bilang seperti demikian, tapi yang dibuat itu bukan seperti demikian. Kadang-kadang melebihi. Makanya kalau sudah digaris oleh baginda Rasulullah, ini yang kita berpegang, jangan sampai kepada satu titik, ya, maka yang lainnya silakan. Dalam orang aku, jadi mendoa aku. Banyak orang Indo itu bahasanya kebelet. Saya mampun. Saya tahu ni aku. Jadi tiga orang Inang sebenarnya sagli. Kata rumah sagli, bapaknya di Euro. Tapi anak menolong. Mungkin tak, menolong kan? Cuman Saya aku beli. karena pihak kami belet tiga ini aja mana tiga gitu. Ya. Kita nunggu aja kan. Tadi kan udah jelaskan sebelum mandi tapi sudah yakin selesai boleh puasa kan? Boleh puasa? Yang nggak boleh setelah Kalau puasa kan itu puasa kan salah satu daripada kewajiban. Supaya jangan kebanyakan tinggal puasa, maka pas sebelum subuh sudah selesai, maka dia langsung niat puasa. Belum mandi, karena masalah. Dan sampai mandi besok, boleh. Artinya puasanya tetap sah. Begitu juga suami yang sebelum mandi, tapi sudah selesai yakin sudah selesai, cuma belum mandi janabah. Didekatilah istrinya dan menunaikan kewajibannya, ya
Ada masalah. Tapi minyak mana lebih hebat guru ya. Cuman yang lebih ke mana gitu. Berarti waktu mana inang pengen itu. Kita jenabah. Kenapa? Cuma punya penyakit janabah daripada haid, janabah daripada nifas. Aku mandi janabah daripada haid. Aku mandi janabah daripada nifas. Aku mandi janabah daripada junub. Jadi urinang genian mananya urinang na nifas na haid Yang ke yang dua na saya. jenabah. Ya. Jadi katakan ni dalam jenabah itu sunnah, ni dalam nifas atau yang sunnah atau gimana? Penyataannya sunnah. Yang wajib mandi besar. mandi besar. Sengaja mandi junub, adapun sengaja aku mandi besar daripada haid. Nah, itu Daripada penyata yang sunnah. sunnah. Ya. Baik. Sekarang, Bang, pernah ya? Belum gila orang. Ya. Yo belum tanya betul masalah tauhid kuat. Tadi dalam diri Allah Taala hanya menghajat kepada tempat. Allah Taala hanya menghajat kepada tempat. Seperti bukan Allah Taala na saja tayo. Punya tempat. Allah Ta'ala sajang gedanya. Jadi dalam bahasa Allah Ta'ala sajang gedanya bertempat, berarti menunjuki kepada dekat. Nah, tanya gedanya berarti dekat gedanya, berarti Allah dekat gedanya. Artinya adalah dalam sujud. Berarti yang paling akrab hamba denganku kata Allah, yaitu di saat sujud. Berarti nang gedanya Allah memang tabena artinya dekat. Mana daripada na tanya gedanya kan bertempat nama gedanya, tapi dekat dengan gedanya. Makanya akan menunjuki kepada Allah bertempat. Ya. Dalam Al-Quran jelas-jelas takalan menyesal mana menunjuki kepada tempat pun, tapi gedanya dalam tapahnya pun hadir secara lahiriah. Mesti gedanya tak takwil. Bukan dalam Al-Quran fauqa, Allah berada di atasnya. Fauqa aidihim, berarti makna fauqa aidihim berarti Allah berkuasa pada tangan-tangan mereka. Karena Allah di atas lebih berkuasa. Dan Allah berkuasa semua kudrat Allah tunduk kepada makhluk. Berarti makna fauqanya kan artinya berjihad, tapi maksudnya kita tampilkan dengan makna ghalabah, adapun menguasai. Allah lebih berkuasa kepada semuanya. Nah, jadi kalimat yang kita ucapkan baik dalam bahasa Aceh adapun dalam bahasa Arab adapun bahasa Al-Quran, bila menunjuki kepada tempat adapun menunjuki kepada jihad, maka kita tampilkan makna semua itu. Kalau tidak kita tampilkan berarti itu bahagian daripada mujasimah. Mujasimah yang berkeyakinan bahwa Allah itu berbentuk sama seperti bentuk makhluk. Mereka adalah kafir. Mujasimah kafir, Mu'tazilah kafir. Berbicara masalah tempat, Iban tak jelaskan watena ayat innallaha 'alal 'arsy istawa. Innallaha 'ala 'arsy istawa. Karena orang pegang berarti Allah Taala atas arsy. Duduk bersimpan, duduk bersimpan di atas aras. Padahal itu maknanya menguasai aras. Kan makna duduk simpan yang bermakna oleh sebahagian orang yang salah, yang salah keyakinan dan dalam salah itu. Iban cara ada jawabnya. Cara tapi logika kau Logika lagi perkenawannya tetap harus dengan cara dapat makna yang beda. Artinya makna takwil, kan makna kan makna dasar. Kan makna lughawiyah. Karena istiwa menjadi makna oleh sebahagian secara bahasa artinya duduk dengan simpan, begitu berselah. Duduk simpannya lagi berselah. Tapi yang haidam maknanya. Maka tetap kita harus tafsirkan makna istiwa itu adalah dengan mengerasi ataupun dengan menguasai. Jadi menyangkut orang yang hendak patih maknanya, yang ada Allah.
Berarti kalau tidak berunjuk, ya. Hayu dah berprinsip, hayu makna dawi, bermakna drawai. Berarti menyamanado ingin ini menjadi merupakan sebagian daripada partai Mujasimah. Jadi golongan Mujasimah menyaji tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beritikat maknanya adalah semua harus ditakwil karena maknanya mendidik kepada tasbih ataupun sama antara khalik dengan makhluk. Maka tetap harus kita takwilkan ataupun kita ubah maknanya, yaitu sehingga tidak terjadi makna tasbih ataupun serupa. Maka ya, Allahu a'lam bissawab wa ilaihi al-ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma faqqihna fid din ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma stawda'na ma 'allamtanahu fardudhu 'inda ihtiyajina ilaih. Allahumma anzil rahmata wal barakah wa sakinata wal maghfirah wal afiyata wal rahata was salamah alaina wa ala walidayna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirati wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nak pertanyaan Pak Betul juga. Jadi Habis hadas je ba 7 huruf kan. Jadi lintu baru hang bi mana le you plus 10 huruf. Yang kiban hukum je. You plus 10 huruf. Anjir. Mewakili kepada anak mayang lah. Jadi maka di mana dan pegang banyak. Berarti kamu menghilangkan kewajiban-kewajiban masuk peraturan mayang. Berarti perintahnya hanya hati dah. Termasuk daripada perintah harus. Sebab kau buka lintu je kerja di preh yang kau kerja le. Kalau itu. Berarti hanya masalah kan? Ini jauh dari mana? Dia. Apabila terjadi perintah yang lainnya sama dengan bagi yang anak wajib taat dan ikuti perintah suami.
Yang ada tori kau. Nya kali aku banyak orang. Kenapa? Tadi nas. Iya hanya program. Rek, pergi dua apa? Antara Thailand dengan Cacing. Memang. Nang ada. Cikgu orang mana? Cikgu pergi le ada anak yang dah aku. Tip cikgu. Kerja gua tip yang tip. Itu. Nah, pada dapat itu. Nah, Tak ada yang bagi anak cikgu anak bukan dia. Ibu tak mau rumah dengan dia. Saya malah di rumah. Mang. Mana mana? Mana dan bukit juga.